Sobat Inspiratif, balik lagi nih sama kita. Saya Merita. Saya Dinda. Iya, tempat virtual kita ini Ngobrol bareng juga. Iya, dengan orang-orang keren, inspiratif tentunya punya cita-cita seru. yang bisa memotivasi teman-teman Sobat Inspiratif. Iya, benar sekali. Dan pastinya relate sama kehidupan kita sehari-hari nih Kak Dinda. Benar banget, Kak. Iya, hari ini kita nggak sendirian tentu aja ya. Iya, kita mengundang seseorang yang pastinya sangat menginspiratif kan, Kak. Iya, owner dari sebuah brand yang lumayan terkenal loh Kak. Betul. Apa ini brandnya Kak? Brand Yuvis Craft gitu. Jadi ownernya langsung. Udah cantik banget. Hari ini wangi banget bersama kita, Kak. Iya, betul. Iya, kita langsung perkenalkan. Halo Kak Yulia. Halo semuanya, kenalin aku Yulia. Aku aku owner dari brand Yuvis Craft. Iya, apa kabar Kak Yulia? Alhamdulillah baik. Nyampe sini tadi macet-macet ya? Ya lumayan macet ya. Ketika masuk dari Unila itu lumayan macet. Udah sore hari nih Kak, waktunya pulang. Menyempatkan hadir. Iya, menyempatkan hadir luar biasa loh. Luar biasa. Kita ngobrol santai aja nih Kak ya. Untuk pengen tahu nih perjalanan Kakak, jatuh bangunnya seperti apa. Punya brand Yuvis ini pasti luar biasa. Apalagi Kak Yulia ini alumni kita loh Kak. Ini Universitas Lampung. Iya betul. Prodi apa? Prodi Bimbingan dan Konseling. Luar biasa. Kemarin ini prodinya baru dapat akreditasi unggul. Wah, Gimana nggak unggul? Ya alumninya aja udah luar biasa banget. Unggul banget itu. Apa kita langsung mulai aja nih obrolannya? Kenalan aja sama. Iya, langsung. Boleh nih Kak Yulia cerita dikit tentang keseharian Kak Yulia gitu, tentang brandnya Kak Yulia ini apa aja? Aku bakal kasih sedikit kayak penjelasan aku ngapain gitu ya kali ya Kak ya. Tapi sebelumnya aku di sini tuh ngerasa bahwa aku tuh masih kecil banget nih Kak. Jadi kita semuanya kita sharing, bukan aku menggurui, apalagi aku kayak memberi motivasi yang aduh kakak ini tidak, tapi kita sama-sama belajar dan saling sharing dari pengalaman aku pribadi gitu. Jadi kalau boleh aku sharing, aku tuh sebenarnya ibu rumah tangga biasa. Aku punya 1 baby dan kebetulan sekarang umurnya 2 tahun. Dan selain dari ibu rumah tangga, aku juga sebagai leader. Aku leader, bukan owner. Dan aku punya tim kurang lebih ada sekitar 40 orang. Di situ aku belajar untuk bagaimana bisa memanajemen sumber daya SDM yang ada di Yuvis sendiri. Struggle-nya apa? Banyak banget, karena ditambah kita ibu rumah tangga, kita juga ngurusin suami, anak ya. Tapi di lain sisi juga kita mengurus bisnis, dan juga di dalam bisnis itu sebenarnya Kak Mer, yang lebih sulit itu bukan kita bersaing dengan brand lain gitu, tapi sebenarnya yang lebih sulit setelah aku menjalani 7 tahun brand ini adalah bagaimana kita bisa solid antar tim gitu. Karena kalau misalkan ketika kita membangun bisnis, awalnya adalah kita selalu melihat kompetitor kita kayak gini, kompetitor kita kayak gitu, itu susah sih gitu. Ternyata yang paling sulit lagi adalah membangun brand ini ketika tim-tim yang ada di dalamnya bisa memiliki rasa aku memiliki gitu. Karena banyak orang yang bekerja, mereka nggak ngerasa bahwa ini milik mereka gitu. Menanamkan hal yang seperti itu sih yang sulit. Nah, dan saat ini selain aku lagi ngebangun manajemen yang baik, aku juga membangun bahwa kita adalah keluarga. Jadi kalau Mbak Mer lihat, aku tuh biasanya selalu sama tim aku tuh ada yang namanya gathering ya, ada kalau misalkan lebaran tuh kita selalu kayak selalu pendekatannya tuh personal banget. Jadi tiap bulan aku juga selalu ngajak mereka untuk bondingnya tuh harus lebih dapat gitu sih. Jadi kalau ditanya kesibukannya sekarang itu
terlepas dari aku juga ngedesain baju, terus juga aku mikirin kayak apa ya yang lagi bagus sekarang di pasar ini, apa sih yang lagi disuka gitu. Tapi ternyata yang aku nilai sekarang itu adalah bagaimana tim ini bisa loyal gitu. Merasa memiliki. Iya, merasa memiliki. Iya, kita tuh kalau udah kerja tuh memang harus punya rasa memiliki di tempat Iya, benar. dimana kita bekerja. Teamworknya. Iya, Teamwork, betul banget. Jadi awal mula Kak Yufis kepikiran untuk bangun brand Yufis ini, sorry, Kak Yulia membangun brand Yufis ini, itu awal mulanya itu gimana gitu? Kenapa nggak dengan menjadi alumni Prodi BK itu melanjutkan menjadi guru BK ataupun apa? Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sebenarnya kenapa adanya Yufis itu sebenarnya udah ada nih Mbak Mer dari tahun 2015. Jadi aku dulu pas kuliah, kebetulan aku tuh memang udah jualan. Aku di kelas tuh jualan donat. Terus kalau misalkan ada wisudaan, aku jualan bunga. Bahkan dulu Ibu Sinta tuh suka beli bunga aku untuk kasih ke mama mertua kalau nggak salah. Aku ingat banget waktu itu. Jadi tapi terlepas dari itu aku jualan hijab. Ya awal mulanya brandnya itu Yufis Craft. Iya, Yufis Craft. Yufis Craft itu tuh, Yufis itu kan nama aku pribadi, Yulia Safitri, dan scrap itu adalah apa ya, bahan yang lembut atau bahan sutra gitu. Makanya akhirnya jualan hijab, tapi tidak berjalan dengan semestinya gitu. Aku selesai wisuda, pengen nih honor gitu kan, pengen sempat pengen honor, coba PNS gitu. Tapi ternyata kadarullah nggak ke situ gitu kan, jalannya aku udah coba gitu, tapi ternyata nggak keterima nih gitu. Dua kali aku daftar PNS Mbak Mer, itu nggak keterima. Terus aku coba lagi buat aku daftar honor deh gitu kan. Pada waktu itu aku keterima di salah satu sekolah swasta, tapi mengharuskan aku itu untuk aku kontrak selama 3 tahun, dan aku nggak boleh menikah, dan aku nggak boleh untuk apa sih namanya, daftar PNS. Iya, mengembangkan diri juga. Ya, jadi akhirnya di situ, aduh ya Allah, akhirnya di situ kayak berdoa, gimana sih ya Allah, jadikan berikan aku petunjuk mana yang nantinya akan mengangkat derajat aku dan keluargaku gitu. Jadi kalau memang usaha adalah jalanku, maka tunjukkan. Tapi kalau memang sebagai guru nantinya adalah jalanku juga, maka dipermudah gitu. Sebenarnya lebih kepepet ya gitu, bukan karena aku nanti cita-cita lulus kuliah aku mau jadi pengusaha aja atau aku buka usaha gitu, enggak ada. Tapi lebih ke mana hal yang menjadi kepepet atau kebutuhan tadi, karena kita dibutuh dan didesak oleh keadaan, jadi yaudah deh gitu. Awal mulanya aku selalu tuh kalau pakai baju sesuatu itu atau barang apapun itu banyak yang nanya. Jadi kayak yang, aduh Mbak Yulia ini bajunya bagus, beli di mana? Seperti itu. Muncul nih ide-ide kayak, kok banyak yang nanya ya, ada sekitar 10 orang ya gitu. Jadi oh iya, ya udah mulai muncul, aku jual. Kalau mau boleh, tapi PO-nya 7 hari gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di luaran sana masih bingung kayak, Kak, usaha itu kan harus modalnya besar gitu. Nggak mesti. Yang penting adalah kemauan dan konsisten. Jadi aku mulai dari situ, mulai dari tanpa modal. Jadi uang PO tadi aku ambil dari customer aku, dan itu harus jujur ya. Jadi kalau konsisten tadi yang aku bilang nih Kamer, 7 hari ya udah, harus 7 hari itu udah harus bajunya harus udah jadi gitu. Jadi misalkan dapat untung 80%-nya aku masukin lagi untuk modal selanjutnya, 20% baru kita gunakan untuk pribadi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman di luar sana kayak merasa, aduh aku mau mulai tapi modalku kecil, aku mau mulai kalau misalkan aku tuh harus butuh suntikan dana yang besar, enggak. Aku udah ngebuktiin, tapi memang jalannya sedikit lambat. Terlebih kalau misalkan berbisnis, aku selalu kasih tips buat teman-teman di rumah, jangan berhutang.
Itu sesuai banget sama prinsipnya Menteri Keuangan kita itu. Iya, Kak benar Dinda. banget. Walaupun sebenarnya jalannya sedikit lambat nih Mbak Mer. Harusnya aku tuh di usia jalan 7 tahun, bisnisku harusnya aku udah ekspansi di Jakarta, di mana-mana. Cuman aku merasa bahwa kalau misalkan aku ngerasa aku belum settle nih gitu. Aku merasa aku belum mampu kalau misalkan ada investor masuk ataupun aku harus ngambil hutang bank gitu. Iya. Aku ngerasa kayak yang udah deh nggak apa-apa gitu, segini dulu cukup gitu kan. Karena aku punya prinsip aku nggak mau punya hutang gitu. Karena ketika kita menjalankan bisnis tanpa riba, tanpa hutang, itu enak banget ngejalaninnya. Kalaupun kayak sekarang lagi sepi nih, perekonomian bener-bener lagi sepi sekarang, daya beli itu turun. Lagi turun, betul. Tapi kalau kita memang nggak punya beban ya, dalam artian kita punya cicilan tuh kan beban ya, Iya. gitu. Itu pasti bakal ngerasa kayak, aduh kok pusing banget ya gitu. Dan kita bawaannya marah-marah sama karyawan, kok kamu gak capai target gitu. Tapi kalau misalkan kita ngejalaninnya dengan lurus, dengan santai gitu kan, ya aman sih gitu. Itu tipsnya tuh Kak Dinda. Teman-teman di rumah juga Buat teman-teman di rumah itu bahwa sebenarnya kita tuh pasti punya keinginan, Betul. cuman dicoba aja dulu. Sebenarnya tanpa perlu berhutang pun kita bisa gitu Bisa. membangun bisnis. Kuncinya ya konsisten itu tadi. Iya, dan ini Konsisten, pasti nggak benar gampang untuk konsisten itu Kak Dinda. Terus tantangan yang paling berat nih selama ini yang Kak Yufis rasain selama ngejalanin usaha ini gitu, apa tantangan yang paling berat? Tantangan yang paling berat itu tadi dari awal aku udah bilang Kamer, tantangan aku sebenarnya adalah di SDM. SDM. Jadi kalau awal merintis itu tantangannya adalah kompetitor nih gitu ya. Tapi ternyata setelah masuk ke sini aku butuh itu sebenarnya karena aku sudah marketku sudah terbentuk ya. Terbentuk. Jadi kita sudah memilih market mana yang mau kita ambil, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kebetulan Yufis itu aku buat menengah ke atas, dan berapapun yang aku jual, loyal customerku tuh pasti beli gitu. Tapi tantangan terbesarku adalah sekarang itu mulai merasa bahwa kayak misalnya pegawaiku yang mungkin udah lama kerjanya, yang sudah 5 tahun ikut aku gitu kan, mereka mungkin merasa udah kayak apa ya, ada sedikit apa ya, gejolak ya gitu. Bisa dibilang kayak ada yang mungkin minta naik gaji, ada yang mungkin itu biasa sebenarnya. Tapi tantangan terbesarnya adalah ketika people come and people go itu tadi. Datang pergi gitu kan. Pergantiannya itu Iya. ya, berapa jenis karakter orang, Adaptasinya lah. adaptasinya. Lebih ke situ sih. Nah, Iya. makanya alhamdulillah sebenarnya Yufis itu nggak terlalu banyak orang yang keluar pergi itu enggak Kak. Adaptasinya awalnya pertama ketika aku membangun Yufis ini dengan tim yang baru sedikit, pakai sistem yang ya udah kita baikin nih gitu. Salah ternyata kalau kita terlalu baik sama pegawai juga, ternyata mereka bisa kayak apa ya, maaf kayak mereka kita ngikut mereka, bukan mereka ngikut sistem kita gitu. Iya. Kalau kita terlalu keras juga mereka kabur gitu. Jadi pelajaran yang aku dapat adalah saat ini, kita harus seperti layangan, tarik ulur gitu. Terus kemudian juga bonding tadi yang kayak kakaknya bilang, bonding antara kita harus dekat gitu. Kita harus makanya aku dan suami tuh Kak itu selalu kayak, suamiku tuh selalu dekat sama karyawan yang laki, kalau aku selalu dekat sama karyawan yang perempuan gitu. Jadi kayak kita sambil saling cerita mereka apa sih yang lagi mereka butuhin atau masalah apa yang lagi mereka ini, jadi mereka ngerasa kayak deket gitu sama kita gitu. Walaupun sebenarnya kayak karena kan aku pribadi itu jujur aja, pegawaiku tuh 70% tuh orangnya lebih tua dari aku Kak Mer. Ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun gitu. Kalau yang Gen Z ini mungkin kisaran cuma 10 orang lah gitu. Kalau Gen Z itu masih bisa kita kondisikan. Cuman kalau misalkan yang sudah dewasa, yang sudah seperti umur 40, 50, 60 tadi kan mereka pasti punya kayak pola pikir sendiri ya gitu. Dan itu sih struggle yang selama sejauh ini yang aku alamin itu adalah itu tadi menghadapi berbagai macam karakter
karakter ya Kak Iya. ya. Kalau boleh tahu berapa nih Kak total pegawai di bawah naungan Yufis ini? Kalau saat ini sih masih sekitar 45. 45, tapi kalau berbagai macam karakter lumayan juga nih Kak Dinda. Iya. Juga untuk menghadapi masih Iya, nge-handle diri sendiri aja kadang kadang masih sulit. masih gitu sulit. kan. Iya, ini nge-handle 45 orang Iya. sekaligus. Makanya kan Yufis sendiri itu kan masih tergolong UMKM ya Kak ya. Mm-mm. Karena dan aku pribadi pun aku tuh masih jadi HR-nya, masih jadi apa sih namanya, aku tak ya tentang manajemen keuangan, Iya. tentang kita juga yang tentang desainnya dan segala macam. Karena Yufis itu nggak lekat dari tes aku gitu. Jadi kayak karakter warnanya, karakter mainin bidding payetnya, dan juga kayak modelnya. Nah Iya. itu juga masih semuanya aku gitu. Mm-mm. Jadi itu sih susahnya aku tuh karena semua yang melekat di Yufis itu aku banget. Jadi delegasinya pun aku belum bisa mendelegasikan pekerjaan ini sepenuhnya seutuhnya ke tim Iya, gitu. betul. Nih Kak Yulia ini multitasking banget Kak Dinda, luar biasa. Tapi kan pasti handle juga. iya betul. Kak Yulia ini pasti kan pernah ngalamin stuck ya Kak ya. Pasti. Pernah ngalamin up and down benar pasti. banget. Nah itu kakak itu biasanya healing atau Refreshing. iya ngeluapinnya itu dengan apa gitu Kak, atau kakak cari inspirasinya bagaimana? Kalau lagi ada di fase itu aku live. Aku live. Jadi aku tuh bisa live satu hari itu 6 jam tanpa berhenti. Oh jadi healingnya malah di situ. Yes. Aku tuh kalau Kak Mer lihat kan kami kita berteman ya Kak di sosial media. Aku jarang banget yang namanya liburan. Aku jarang banget yang namanya apa ya, kayak staycation Staycation, gitu. iya. Atau shopping gitu-gitu aku jarang banget. Dan aku tuh kalau misalkan aku stres, aku biasanya meluapkannya tuh di bekerja. Gitu. Tapi pasti orang beda-beda gitu. Mereka udah punya kayak mereka paham sama diri mereka sendiri. Kalau misalkan lagi stres banget, lagi stuck banget, apa sih yang harus dilakuin? Kan pasti ada yang tidur, ada yang makan, ada yang healing ya kan. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku live sampai 6 jam aku pernah. Wow, luar biasa Kak Dinda. Gitu. Ini untuk mendesain segala macam ini berarti bagian dari healing juga. Kak Yulia yang ngegambar langsung atau gimana? Aku tuh ada yang aku menggambar, ada juga yang aku konsul sama ada tim aku, dia tim jahit aku, yang mana dia itu adalah orang pegangan aku yang bisa dibilang Kak, yang kita diskusi gitu. Ada 2 orang di Yufis yang aku percaya untuk aku selalu kasih untuk kita diskusi dan komunikasi gitu. Dan tentunya nggak semudah itu sih Kamer gitu. Aku mempercayakan itu ya Kak ya. Mereka udah ikut aku kurang lebih 4 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Jadi udah lama dulu ikut, baru aku bisa sharing session sama mereka gitu. Tapi sekarang kalau dulu aku masih 100% aku yang pegang. Mulai dari aku milih bahan, payet, terus itu gambar, terus juga apa sih namanya, melihat pasar sekarang sukanya apa, itu masih aku. Tapi menentukan bahan juga ya benar. Karena kan kalau untuk aku pribadi itu agak susah nih Kak. Karena bajuku itu kan bener-bener yang tulenya itu gambarannya itu kalau kita lihat cuman masih abstrak ya. Aduh masih bingung mau dijadiin apa ya kira-kira gitu kan. Jadi ditambah lagi bahan yang aku punya itu bahannya lumayan mahal, kayak satu bahan tuh ada yang 1 meternya 1 juta, ada yang 400, 600. Nah itu tuh aku butuh orang yang memang dia sudah paham tentang bahan-bahan ini gitu. Iya benar, orang kepercayaan yang benar udah ngerti banget nih harus diapain nih bahannya gitu ya kayak. Iya benar banget itu. Terus ini ada momen Kak Yulia selama menjadi founder, leader atau owner gitu ya dari Yufis ini, momen apa yang paling membanggakan buat Kak Yulia gitu selama perjalanan berapa tahun Kak? 2025. Enggak, kalau Yufis untuk aktif di ini sendiri 2018 akhir. 2018 hampir 7 tahun sih. Iya, apa itu momen yang paling buat Kak Yulia bangga banget, terkesan gitu maksudnya? Iya betul tadi. Hal yang paling buat aku tuh terkesan saat aku tuh timku ngerasa bahwa mereka tuh seneng banget ada di lingkungan ini gitu. Dan aku ngerasa bahwa
aku menjadi berkat dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Masya Karena Allah. di situ mereka sampai kayak yang aku bersyukur banget gitu ada di sini dan aku bisa membantu perekonomian keluarga ya. Mulai yang ada timku yang baru lulus SMA pada waktu itu dia belum bisa ngambil rapor. Ngambil rapor lagi ngambil ijazah. Ngambil ijazah. Dia bekerja sama aku jadi tim payat kalau nggak salah pada waktu itu dia jadi tim payat. Dia nggak bisa ngambil ijazahnya. Ada yang pingin beli handphone pada waktu itu pengen banget Bu aku pengen banget beli handphone tapi aku belum bisa gitu. Ya udah kamu kerja aja, kamu bisa apa, kamu punya skill apa gitu. Aku selalu tanya Kak, kamu apa yang bisa kamu beri buat aku gitu. Oke, jadi dari mereka bisa beli motor sendiri, bisa bantu perekonomian keluarga, bisa ngerenov rumah, bisa sebenarnya ini mungkin di luar sana adalah hal yang sepele, tapi buat aku bisa jadi berkat dan bermanfaat untuk orang di sekitarku itu udah masya Allah banget gitu. Terlebih lagi kayak tim payetku atau tim produksi payet sendiri itu kan orang-orang lingkungan Yufis ya, maksudnya di toko itu ibu rumah tangga kebanyakan tuh Mbak. Kebanyakan ibu rumah tangga. Yes. Di situ mereka bilang, Masya Allah gitu, karena aku bekerja di sini, aku bisa ada nilai tambahan, bisa jadi beli untuk apa ya bumbu dapur ya mungkin gitu. Karena kalau misalkan cuma satu sumber penghasilan aja kayaknya untuk biaya anak sekolah sulit. Nah dari cerita-cerita kayak gitu sih Kak, aku jadi yang kata kakaknya tadi bilang, menjadi memori untuk kita ingat kayak yang Masya Allah gitu. Karena kan dulu aku inget banget almarhum Pak Giono Yang dosen BK, Prof BK ya. Beliau bilang gini, ketika beliau tanya sama kita masing-masing, sukses itu maksud kamu apa? Sukses itu artinya apa buat kamu? Satu kelas ditanya, sukses itu saya bisa kaya, sukses itu saya bisa punya uang banyak, sukses itu saya banyak. Terus di situ nggak tepat. Terus beliau bilang kayak gini, sukses itu kalian bisa bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Jadi itu yang selalu aku pegang ya, kayak oh iya nggak apa-apa kalau misalkan aku nggak bisa jadi PNS mungkin gitu kan, karena impian orang tuaku PNS Kak. Kebetulan orang tuaku tuh PNS, jadi pingin banget anaknya juga PNS gitu. Tapi pada waktu itu aku belum bisa kasih itu buat mereka gitu. Sempet kayak ditentang karena kan keluargaku bukan keluarga yang entrepreneur gitu kan, backgroundnya pengusaha tidak gitu, rata-rata dua-duanya PNS. Jadi kayak yang oh iya gitu. Setelah udah kesini aku mulai merasa bahwa kita punya sukses versi masing-masing gitu. Aku ngerasa kayak yang aku bisa memberi manfaat gitu untuk lingkunganku aja dulu, itu udah menurutku aku udah sukses gitu sih Kak. Udah Tapi perut banget ya, ya, tapi maksudnya sukses orang kan beda-beda ya Kak. Definisinya beda-beda. Karena aku ngerasa bahwa oh iya almarhum Bapak itu memberikan aku tuh memori yang aku ingat sampai sekarang, bahwa sukses tuh bukan berarti kamu tuh harus punya uang banyak, rumah gedong dan sebagainya gitu. Tapi kalau kamu punya itu semua, kamu nggak bermanfaat buat orang banyak, itu percuma gitu. Kak Dinda positive vibes banget. Positive vibes banget ini nih kan, benar-benar inspiratif banget gitu. Beliau terinspirasi dari dosennya, kemudian beliau memberikan inspirasi lagi ke kita. Langsung mengimplementasikannya gitu ke usaha Yufis ini. Keinget sampai sekarang gitu Kak Dinda. Keinget banget. Misal nih kalau ada anak muda lainnya yang mau seperti Kak Yufis memulai bisnis ya Kak Dinda ya. Tapi banyak kan kalau misalkan aku sebagai mahasiswa ya kayak banyak juga hal yang aku pengen coba untuk berbisnis. Tapi satu hal yang dipikirin aku tuh kayak, aduh kalau gagal gimana ya? Maju mundur kan? Takut nyoba gagal itu susah banget sih, maksudnya mau cobanya itu susah. Kalau misalkan dari Kak Yulia sendiri, ada nggak sih tips untuk gimana supaya anak muda atau sekarang tuh nggak usah takut untuk coba hal baru gitu loh kan? Oke, yang namanya sukses itu nggak bisa kita capai dengan setahun 2 tahun. Perlu puluhan tahun, usaha juga perlu 10 tahun untuk bisa dibilang dia settle gitu ya Kak. Jadi kalau misalkan anak muda sekarang ngerasa, kan kebanyakan sekarang itu pengennya yang instan gitu kan. Udah aku buka usaha terus besok sukses deh gitu, berhasil gitu, punya ribuan customer gitu. Justru
keberhasilan itu didapatkan saat kita itu punya masa di mana masanya kita gagal. Karena di saat kita gagal, di situ kita punya pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Misal kayak aku pada waktu itu aku gagal di bidang, aku pernah mengalami gagalnya itu, penjahitku salah potong dan salah jahit itu sekitar 60 piece Wah. gitu. Kalau di total-total duitnya pada Lumayan saat gitu, itu Fadli. lumayan banget. Harga kain pada saat Iya, jualan di situ. bahan yang bagus. Tapi di situ sempat kayak yang aduh kayak mana ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak punya pengalaman seperti itu, kita pasti bakal ya udah deh percaya aja sama pegawai, pasti nanti terselesaikan kok gitu. Nah, dari situ aku mulai belajar kayak oh iya, mungkin aku yang salah juga gitu, mendelegasikan pekerjaannya tidak baik gitu, sehingga cara mereka untuk menerima komunikasi dari aku kurang baik juga gitu. Jadi salahlah seperti itu gitu. Nah, tapi ketika teman-teman di luar sana juga yang ingin mencoba, ya coba terus. Jangan sampai bisa jadi nih hal yang kalian coba hari ini itu sebenarnya yang bakal berhasil di kemudian hari gitu. Karena kan kebanyakan nih Kak, kita ngerasa aduh hari ini aku udah coba gagal, coba usaha lain lagi gagal gitu. Tapi kita nggak pernah tahu loh, siapa tahu ini adalah usaha ketiga kita itu yang akan membawa berkat buat kita gitu. Jujur aku juga dulu usaha tuh banyak pas waktu kuliah. Aku jual donat, aku just tip juga, jual bunga juga. Aku ngambil di Guntar. Jadi bawa motor itu taruh di depan sini bawa karbu waktu itu. Itu waktu jadi masih jadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa. Kemudian aku selesai jadi mahasiswa, aku jual hijab juga. Ternyata kan nggak berjalan dengan baik ya. Oh ternyata di usaha kelima itu baru ketemu nih fashionnya gitu. Kita kan nggak pernah tahu fashion kita di mana kalau kita belum coba. Makanya itu tadi dibilang mungkin kita mulai usaha itu mudah, tapi yang paling sulit itu adalah konsisten. Betul. Itu yang paling sulit. Jadi kita buat usaha, ya udah kita buat usaha deh gitu. Tapi kan untuk konsisten tuh yang sulit banget sebenarnya. Terlebih kalau misalkan sekarang tuh banyak banget yang kayak gonjang-ganjing kayak oh iya pamer resi misalkan ada ribuan. Aduh aku pengen deh usaha kayak gitu juga. Nih yang usaha yang ini udah taruh gitu kan. Nah itu tadi yang makanya sulitnya kenapa kebanyakan kalau misalkan ini aku dapat dari guru aku ya Kak, ini aku sharing juga buat teman-teman. Kalau misalkan omset kalian belum 12M per bulan, jangan pernah buka usaha baru. Wow. Gitu. Kalau misalkan omset sudah 12M per bulan, boleh nih kita buka cabang usaha baru. Berarti yang ini udah settle, manajemennya udah baik. Tapi kalau misalkan usaha kita masih ya udah segini gitu kan, terus kita mau buka lagi usaha lain. Jadi banyak usaha yang kita buka. Percaya deh, nggak semuanya bakal berjalan. Yang ada justru malah kita buka 3 usaha, itu malah karena kita nggak bisa fokus, nggak bisa berbagi waktu tadi, ya udah redup deh tuh usaha gitu. Jadi jangan FOMO ya Kak ya. Benar, jangan FOMO. Jangan FOMO. Iya, kita juga harus melihat kayak fashion kita apa, kita kerjakan apa yang kita suka. Itu menurutku. Kalau misalkan kita bekerja hal yang nggak kita suka itu kayak capek banget, bener nggak Kak? Kayak aduh besok udah kerja lagi. Nah berarti kalian nggak suka sama kerjaan itu. Iya. Tapi beda halnya kalau misalkan bangun tidur buka terus kayak yang iya bener aku besok udah harus gini gitu. Dan satu hal lagi aku pengen bagi tips, kalau misalkan kalian belum visioner orangnya, ayo belajar untuk seperti itu gitu. Karena kalau ini aku juga belajar dari Budia. Wow. Aku belajar dari Budia. Dosen BK tuh inspiratif banget buat aku gitu ya. Jadi Budia itu orangnya visioner banget kan ya. Betul. Aku belajar dari beliau kayak dari di kuliahan dulu aku juga menetapkan itu kayak hal kecil aja, kayak misalkan kita mau tidur kita udah mulai kayak apa nih yang aku mau kerjain besok gitu, kayak hal kecil aja kayak besok aku mau pakai baju apa ya, itu harus udah dipikirin gitu. Nah begitupun ketika kita mulai di bisnis itu tuh hal yang seperti itu tuh bener-bener kayak menurutku pribadi Kamer itu bagus banget gitu. Jadi kayak aku mulai besok malam ini aku sudah mikir besok aku mau kemana, mau ngapain, apa kegiatan gimana gitu. Jadi nggak yang ya udahlah jalanin aja gitu. Nanti usahanya juga jalanin aja. Biasanya malah stuck
in ya kayak benar, nggak berkembang nggak ya berkembang. seperti itu saja Iya, gitu. justru pegawainya pun bakal bingung. Lebih Aku ngapain ya hari ini kalau misalkan belum ada delegasi pekerjaan yang tepat nih dari leaderku gitu. Jadi kita harus kayak dari sekarang pun harus mulai kayak menata ya Kak, mungkin bahasanya kayak yang To-do list tulis benar. setiap harinya Kak Dinda. direncanakan. Iya betul. Apalagi udah punya momongan, udah benar menjadi ibu itu memang mengatur waktu itu sedemikian Sulit. rupa itu tambah tuh tulisnya tambah Betul, panjang nih Kak Dinda. Tambah banyak, belum makannya, belum nanti ngurusin apanya keperluannya gitu. benar banget sih kayak gitu. Mana nih Kak Dinda? Aku lebih mau nanya lagi sih. Lebih nanya. Kan jadi tadi udah disebutin juga sama Kak Yulia sebagai ibu rumah tangga, sebagai leader juga di office. Gitu. Gimana sih cara memanajemen antara keduanya gitu supaya dua-duanya maksimal gitu, baik sebagai peran seorang ibu, seorang istri, terus juga seorang leader di office gitu. Gimana sih Kak? Sebenarnya kalau dibilang maksimal setelah menjadi seorang istri dan leader atau owner di Yufis ini sendiri, aku ngerasa aku nggak maksimal ya Kak ya. Tapi harus ada pilihan dalam hidup gitu. Dan aku juga pertama kali ketika aku memutuskan untuk menikah dengan suami, aku sudah bilang sama beliau, kira-kira mau nggak nih kalau misalkan istrinya bekerja gitu, pastinya nantinya ke depannya nggak akan bisa melayani full time gitu. Dari awal aku udah bilang seperti itu karena aku ada brand ini yang harus aku bangun dan aku punya cita-cita di sini gitu. Tapi alhamdulillahnya karena kita wanita itu kan multitasking, diciptakan oleh Allah itu multitasking ya gitu. Jadi nggak tahu kenapa kayak oh ya udah, kalaupun aku memang belum bisa nih Kak, kayak aku masak setiap hari belum bisa, cuman kita sudah bisa kayak prepare-nya sih kayak hari ini mau gimana. Jadi pagi itu sudah disiapkan untuk masak mungkin gitu kan. Terus untuk kita ketemu dengan tim itu aku udah udah list dari malam, udah bener-bener kita list kayak hari ini aku bisa ketemu dengan beberapa tim, mungkin tim produksi gitu kan, atau tim admin gitu, di situ tim konten gitu, di situ aku coba untuk menyelesaikan semuanya gitu. Terlebih sekarang aku juga lagi mau sekolah lagi, nah itu pasti Dinda mau ada bagi waktu lagi nih mau nerusin jadi itu juga yang buat aku tuh kayak yang harus benar-benar kayak membagi waktu bener, manajemennya tuh benar-benar harus bagus banget gitu, walaupun kita harus tidur paling malam dan bangun paling cepat gitu. Itu memang dijadwalkan sih benar, cuman walaupun memang aku tuh ngerasa bahwa nggak maksimal sih gitu, karena memang harus ada yang kita pilih ya gitu. Kayak Kamer kan mungkin di rumah juga kayak bagi waktunya mungkin kayak pasti ada time kita sama keluarga tuh yang kayak terkurang gitu. Ada yang dikorbankan di situ sebenarnya. Tapi kalau kita bisa bagi waktu, pasti ada aja waktu dalam 1x24 jam tuh pasti tersisa waktu. Benar. Tapi alhamdulillahnya sih Kak Mer, sekarang itu Yufis tuh bisa aku tinggal ya gitu, karena sudah bisa di manage oleh anak-anak, walaupun nggak bisa kita lepas 100% gitu kan, makanya bisa bekerja dari rumah gitu. Cuman kedepannya nanti ditambah kalau misalkan aku mau sekolah lagi, itu lagi sih yang membuat kayak apalagi jauh di Jakarta kan gitu, itu yang membuat aku kayak mungkin PP Lampung Jakarta gitu. Mau nerusin apa nih Kak S2 ini Kak, kalau boleh tahu? Aku nggak ngambil S2. Nah itu kemarin galaunya sempat apa mau ngambil S2 atau mau sekolah fashion gitu. Wow, kan fokus Kak Dina langsung ke fashionnya langsung ya Kak ya? Iya benar, aku lagi ada rencana mau lanjut sekolah gitu. Terus suami juga kemarin sempat ngobrol, kebetulan kalau mau S2 apa gitu, beliau kasih arahan ke aku gitu. Tapi kalau merasa memang ini adalah sudah bagian dari hidupmu gitu kan, kita harus memikirkan 10 tahun ke depan usaha ini mau jadi apa gitu, mau kemana, arahnya gimana. Berarti aku udah butuh yang berbeda gitu. Jadi ya itu tadi alhamdulillah kedepannya
dengan izin Pak suami gitu kan. Ya kayaknya kemarin bingung nih Kak, mau ambil S2 gitu kan atau mau ambil sekolah passion. Akhirnya suami kasih arahan, ya udah ambil aja sekolah passion gitu. Fashion. Mm-mm. Insya Allah langsung punya apa ya, visi Visioner gitu visioner tuh langsung tahu harus mau ngapain gitu. tuh Kak Dina tuh. Kak Yufis ini kan seorang alumni ya, Mm-mm. jadi pastikan apa ya, kalau bicara tentang alumni itu kan pasti tentu ada jaringan ya ke alumni, ke alumni tersebut gitu, jaringan alumni. Nah ini apa ya, pengalaman kampus itu pasti kan punya peran penting nih dalam pengalaman Kak Yufis untuk menjadi seorang owner gitu kan. Jadi sejauh mana nih peran alumni dan kampus dalam mendukung usaha, perjalanan usaha kakak? Oke, mungkin relasi mungkin ya Iya, ini maksud ya. betul, relasi. Oke, relasi. Sejauh ini sangat bagus karena jujur dulu aku juga aktif di organisasi. Nah, Jadi aku dulu Kak Dinda aku tuh jadi sekretaris di apa sih di Himajib. Himajib. Oh, Himajib. atau Formabikanya. Formabika juga aku jadi Formabikanya. sekretaris apa ya Sekretaris bidang. sekretaris bidang sosial kalau nggak salah pada waktu itu. Ya sekretaris aku pada waktu itu. Jadi memang aku tuh terus kalau di universitas aku fokusnya di Kopma. Di Kopma. Di koperasi mahasiswa gitu. Jadi kalau dari situ aku dapetnya sebenarnya semuanya itu aku dapet leadernya sih. Jadi bagaimana kita kayak membonding tadi mungkin, terus kayak cara kita berbicara, terus juga aku dapet banget itu organisasi itu dan kalau bisa dibilang ya Kak, usaha itu bisa dibilang organisasi juga di dalamnya gitu. Betul, mau nggak mau ada organisasi lagi di dalamnya. Iya, jadi usaha itu sendiri ada bawahan, ada atasan gitu, itu kan salah satu organisasi. Nah, aku dapetin semuanya itu ilmunya, cara aku komunikasi, cara aku ngebonding mereka, cara aku nge-treat mereka, itu aku dapet sih dari aku kuliah. Makanya untuk teman-teman atau adik-adik FKIP yang sekarang ini masih belajar, jangan kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu kan ya? Pulang kuliah pulang jangan ya. Iya, karena benar-benar relasinya Kak, benar bagus banget ya. Kalau ketika kita itu punya relasi yang baik ya di ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, itu bagus banget gitu. Kayak misalkan aku sekarang pun lagi ngebangun apa gitu. Jadi temanku ada yang mereka di Kopma tuh kan aku punya teman dari kalau universitas tuh kan dia semua semua jurusan dan semua fakultas ya. Betul. Aku ada waktu itu ketemu temen dia kebetulan di apa sih namanya kedokteran, dia juga anak Kopma juga. Nah di rumah sakit kebetulan ketemu, terus ada juga yang ya itu yang ngebantu gitu. Terus kayak misalkan di usahaku sendiri pun gitu kan, mereka secara sukarela ternyata mempromosikan gitu. Ya nggak mempromosikan yang ini enggak, cuman lebih kayak dengan mereka beli produkku kemudian mereka bilang, oh ini punya temanku, ini udah tanpa jejaring tuh ya, itu Kak? sebenarnya tanpa aku minta ya Kak, tanpa aku minta dan tanpa aku tuh minta mereka tuh beli atau tolong dong promosiin, tidak, tapi mereka dengan sukarela, oh iya ini punya temanku gitu. Ternyata itu kan sebenarnya marketing terbaik itu adalah mulut ke mulut. Iya, gitu. betul. Dan itu sih yang bawa dampak, kayak yang ketika kita punya relasi yang luas, kita punya teman yang banyak gitu, itu yang baik gitu. Karena orang tua aku dulu pernah bilang, jangan pernah pilih-pilih teman, jangan pernah ngebully orang, jangan pernah yang namanya anggap orang sebelah mata. Karena bisa jadi teman kamu yang sekarang kamu lihat dia di kampus pendiam, duduk paling belakang, suka tidur gitu, itu siapa tahu nanti akan menolong kamu suatu hari. Dia bilang kamu gak akan pernah tahu gitu dia jadi apa ke depannya gitu. Jadi itu sih Kak yang aku
yang aku tanemin banget dari orang tuaku. Karena orang tuaku selalu bilang nggak apa-apa dia nakal, tapi kamu jangan ikut nakalnya gitu kan. Kalau misalkan dia sekarang malas untuk belajar, ya kamu jangan ikut gitu kan, tapi kamu ikut untuk ingatkan dia bahwa kalian kuliah ini ada masanya gitu. Kalau bisa 4 tahun sudah lulus gitu. Dan di situ sih aku alhamdulillah untuk anak-anak BK ya, aku angkatan BK 13 itu masya Allah semuanya ini semua sih bonding. Itu Luar biasa. BK 13 tuh benar-benar benar nggak sih Kamel? Iya, punya brandingnya tuh Iya, banget gitu. BK 13 tuh Bener. keren banget sih Brandingnya menurut kuat aku. banget. Alumni angkatan 13 itu. Terutama kelas aku ya, kelas A. Iya, kelas luar biasa ini Kak Dinda. Ini Kak Dinda ini kan juga dari Prodi BK ya. Jadi emang di perkuliahan itu memang nggak cuman kuliah pulang kuliah pulang, tapi yang dapat itu ya itu tadi belajar memanage, memanage diri juga ya kayak itu ya penting untuk mengatur sebuah organisasi itu. Memanage diri sendiri itu dulu yang penting Kak Dan Dinda. banyak orang yang kayak bilang gini ya Kak, ngapain sih deket-deket sama dosen nanti gini-gini gitu kan. Menurut aku enggak sih. Aku dulu semua dosen aku deketin, walaupun aku dibilang charper ya sama temenku gitu kan, tapi ternyata ilmu yang aku dapat banyak. Iya. Ketika kita deket sama dosen nih, ketika kita ikut organisasi, contoh kecil aja di Formabika deh gitu, itu mempermudahkan kita. Itu aku merasakan banget, aku dimudahkan banget dalam skripsi. BK itu zaman aku tuh dulu susah banget buat lulus, ya nggak sih Kak? Iya, gitu. benar. Ya maksudnya lulus tepat waktu ya. Tepat waktu. Dan alhamdulillah aku tuh tepat waktu 4 tahun aku udah lulus di situ. Dan BK itu juga kan maksudnya zaman dulu itu benar-benar kayak yang aktif sih, organisasinya banyak banget gitu. Dan Formabika itu aktif di zaman kita. Jadi buat adik-adik di luar sana, ayo ya mulai dari diri sendiri dulu Kak Dinda. Benar. Ini luar biasa banget loh Kak Dinda, ini seru banget nih obrolan kita nih Kak Aku Dinda. juga pun kayak amazing gitu sih Kak. Jadi kayak ada satu ternyata gini Iya. gitu. Jadi ada satu pengetahuan baru yang aku dapat. Kesentil nih dikit ya. Betul. Coba dulu aja gitu. Iya, Dulu benar. aja. Jalanin dulu aja Jalan gitu. dulu aja. Kalau terlalu perfeksionis juga susah. Iya benar. Kalau misalkan kita bilang di apa ya, usaha ya Kak, usaha terlalu perfect juga susah. Misal aduh aku nggak mau buka deh, biasanya anak Gen Z sih yang itu, aku nggak jauh-jauh, aku nggak bilang itu dia adik aku sendiri. Itu dia kan Gen Z, cuman sampai di coming soon karena dia perfeksionis gitu. Aduh nanti packagingnya mau gimana ya, labelnya mau gimana, desainnya mau gimana. Kalau aku tipenya yang terabas aja, ada struggle di jalan ya udah kita selesain hari itu gitu. Jadi kalau misalkan terlalu dipikirin juga, terlalu perfeksionis juga, nggak jalan usahanya. Capek gitu. sendiri. Capek sendiri. Iya, Iya. gitu juga kalau misalkan teman-teman di luar sana yang lagi ngejalanin skripsi, kalau skripsinya harus perfeksionis banget, kayaknya enggak deh gitu. Enggak ada yang skripsi yang perfect, bener nggak sih Kamer? Jadi sebenarnya skripsi yang bagus itu yang selesai. Iya, bener banget. Skripsi yang bagus itu yang Yang selesai. selesai tepat waktu. Tepat waktu. Ya Kak Dinda Bener. ya. Benar. Kesentil lagi Ada skripsi gitu. Iya, skripsi jadi ingat lagi ya, aduh skripsi gitu kan. Gimana nih Kak Dinda nih? Bener sih, maksudnya apa yang diomongin sama Kak Yulia tuh benar-benar berdampak banget. Jadi kayak nggak apa-apa coba dulu, jangan terlalu perfeksionis. Kalau misalkan gagal ya langsung kita perbaiki. Benar. Bukan harus nunggu perfect dulu baru kita jalanin. Jalanin, benar. Susah. Iya, sambil jalan tuh sambil evaluasi ya Kak Dinda ya. Benar banget. Banyak banget nih insight yang kita dapatkan ya Kak Dinda ya dari Inspirator kali ini. Bareng sama Kak Yulia juga. Bareng sama Kak Yulia juga kita jadi tambah semangat. Benar. Semangat buat coba hal baru. Betul. Ya, sesuatu yang- Berbisnis juga. Iya, memulai bisnis baru atau Kalau iya, dari jurusan BK tuh nggak harus jadi guru juga, nggak bisa jadi sukses guru gitu. BK, iya. Tapi dari apa yang dipelajari dalam prodi BK itu bisa Membawa kita untuk membawa
ke jalan yang lain ternyata. Ke jalan Banyak yang banget lain. dari inspirasi yang Iya, Kak Yulia dapat dari benar. dosen-dosen Iya, mereka. itu disampaikan sama Kak Yulia ya. Nah, kemudian nih buat sobat inspiratif ya, saksikan terus episode selanjutnya karena bakal masih banyak nih cerita-cerita inspiratif seperti ini. Akan banyak lagi sosok-sosok yang pastinya luar biasa. Iya. Ada di sini. Jangan lupa juga subscribe nih YouTube-nya nih. Subscribe YouTube kita Edi Nila Kreatif. Iya. Kan Kak, jangan juga lupa follow Instagramnya Edi Nila Kreatif. Nah, Juga bisa follow Instagramnya Kak Yulia. Iya. Kak Yulia, Spill langsung Kak, spill Kak. Oke, buat teman-teman boleh follow banget di IG aku pribadi di Yulia Safitri, atau misalkan teman-teman lagi cari baju couple buat keluarga boleh di follow di Yuvis Craft. Oke, keren banget. Berarti Iya. kalau misalkan mau lebaran gitu ya kayak Iya, baju kapelan sama keluarga bisa cari di iya Yuvis. Itu kadang 1 tahun sebelum loh, itu banyak banget yang pasti pesan. order. 1 tahun sebelum itu udah langsung banyak yang ngelis itu. Berarti harus cepet-cepet ya. Iya. Oke. Mbak Mera aja pengen, aduh ketinggalan nih Yuvis nih, udah mau deket lebaran baru inget pengen punya Iya. baju lebaran. Kalau aku tuh biasanya PO-nya itu 4 bulan sebelum, Kak. 4 bulan Gitu. sebulan. Tapi setahun tuh udah kayak mau war bener kalau udah ngeliat Iya. Yuvis ini, mau war kayaknya. Mau cepet-cepet pesan, mau cepet-cepet pre-order. Check out kan. Nah, nanti takutnya lebaran bajunya belum jadi. Jadi gitu Oke. kan. Iya, ini terima kasih loh Kak inspirasinya buat kami semua di sini. Mudah-mudahan bisnis Kakak lancar. Terus juga bertambah nih SDM yang luar biasa. Ownernya juga nanti mau belajar lagi fashion, dilancarkan, dimudahkan. Kemudian juga keluarganya sakinah wadah warahmah. Amin. Iya gitu. Nanti kalau diundang lagi ini ya Kak ya, bisa sama alumni-alumni yang lebih Boleh datang bareng biar lu kaprodinya nih langsung yang berperan penting juga gitu. Jadi kebetulan circleku tuh, Kak, Hmm. aku ada circle di BK itu. Kebetulan kita berlima tuh nggak ada yang jadi PNS ataupun nggak ada yang guru. Tapi masya Allah mereka teman-temanku 5 ini mereka usaha semua gitu. Makanya tadi kalau misalkan kakak pengen berbagi kisah atau apa, keren-keren banget gitu. Iya. Karena mungkin mereka nggak keluar karena mereka nggak aktif di sosial media gitu Iya. ya kan. Kalau aku tuh kan terlalu aktif ya gitu. Brandingnya udah mulai keluar loh Kak. Itu suamiku sih yang minta karena kan suamiku IT. Jadi kalau orang IT dia paham kayak nanti yang kedepannya buat apa nih yang bakal ini gitu. Iya. Jadi salah satunya juga Yuvis bisa kayak sekarang karena suami juga. Wow, teamwork yang oke banget. Iya. Dari kayunya, dari keluarga juga, dari Iya. support teman-teman Yuvis kan. Ya benar. Support system. Support system keluarga itu memang harus nomor 1 ya teman-teman sekalian. Oke, terima kasih ya Kak ya sekali lagi. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya teman-teman. Jangan lupa ketemu di obrolan inspiratif selanjutnya. Oke. Bye bye.